Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di Facebook. Ya, lagi santai. Saya lagi di Palangkaraya nih teman-teman. Di sore hari yang ceria ini, di tengah kita sedang di rumah aja, pengen sharing. Ya, minta maaf nih, udah batuk ya, tapi aman. Oke. Di tengah banyak orang yang sedang bingung tentang apa pekerjaan yang cocok ketika kita sedang di rumah saja, ketika banyak orang sedang bingung tentang omset bisnis saya sekarang kok sepi gitu ya. Sedikit pengen berbagi tips kepada teman-teman semua, apa pekerjaan yang cocok, yang tetap menghasilkan dan asik dilakukan pada saat teman-teman di rumah saja. Buat teman-teman semua yang ingin mendukung video ini, klik like, bagikan video ini supaya semakin banyak orang yang tahu tentang video ini. Itu pun ketika teman-teman suka untuk mendapatkan pahala ya teman-teman ya. Banyak orang nanya, apa sih untungnya bagian video saya? Nggak ada. Kalau Anda berpikir tentang apa yang Anda dapatkan, tidak ada. Tapi kalau Anda berpikir tentang apa yang bisa Anda berikan, itu luar biasa. Saya membagikan ide seperti ini pun, yang saya cari bukan tentang apa yang saya dapat dari teman-teman, tapi saya percaya bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Minta maaf nih teman-teman, agak batuk. Ya, saya sudah periksa, bukan corona ya. Batuk ya. Oke, apa pekerjaan yang cocok buat teman-teman semua yang sudah hadir di siaran langsung ini? Boleh tulis dong komentar nama Anda, dari kota mana, supaya saya tahu video ini dilihat di mana saja. Dan komentar teman-teman jadi semangat nih bagi saya untuk terus bikin video-video yang bermanfaat buat teman-teman. Untuk teman-teman tahu, hari ini usia saya 42 tahun. Saya dulu terjebak Lampung hadir ya. Ya, oke, thank you Lampung ya. Saya dulu terjebak pada satu pekerjaan di mana saya melakukan sesuatu yang saya harus terjun di situ, teman-teman. Dan saya lupa nggak ngambil minum tadi, teman-teman ya, nggak apa-apa. Sorry ya. Saya dulu punya toko, teman-teman, dan saya terjebak di toko saya. Di toko itu saya buka pagi sampai sore sampai malam, buka pagi sampai sore sampai malam gitu ya. Dan berbicara tentang uang, ya alhamdulillah saya bisa menghidupin banyak karyawan. Saya punya toko terbesar, teman-teman, di Kalimantan. Saya punya beberapa bisnis. Saya punya aset properti tidak sedikit waktu itu, teman-teman ya. Kalau 20-an properti saya punya waktu itu, teman-teman, dan ya semua pinggir jalan besar. So akhirnya seiring berjalannya waktu, saya belajar tentang banyak hal. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membangun bisnis yang aman? Bagaimana bisnis yang tetap bertahan dalam kondisi apapun? Nah, ini penting. Dan alhamdulillah hari ini, teman-teman, saya bisa diizinkan untuk keliling Indonesia. Bukan satu kebetulan. Saya merencanakan semuanya dengan baik. Saya menginginkan dengan sungguh saya bisa seperti itu. Dan semua terbukti. Hari ini saya punya bisnis di seluruh kota di seluruh Indonesia. Saya punya cabang di mana-mana, teman-teman, dan alhamdulillah itu akan menjadi satu
passive income buat saya. Ya, Warren Buffett menyampaikan bahwa sebelum kamu punya uang atau sebelum kamu menghasilkan uang, pada saat kamu sedang tidur, maka jangan kamu berpikir bahwa kamu sudah hebat. Maka ide sederhana adalah ketika teman-teman pengen punya bisnis yang bertahan sekarang dan sepanjang masa, di tengah kita diminta oleh pemerintah untuk di rumah saja, maka mulai sekarang pikirkan tentang sesuatu yang tetap menghasilkan pada saat Anda sedang tidur. Apa saja, ya terserah. Apa saja. Anda boleh punya rumah yang dikontrakkan, Anda boleh punya bisnis yang dijalankan oleh orang lain. Misalkan Anda sederhana, Anda jagonya bikin pentol bakso misalkan. Jangan berpikir sesuatu yang besar ya teman-teman ya. Anda sekarang jago bikin pecel misalkan ya. Tolong otak Anda itu otak masa depan gitu ya. Ya. Ketika Anda hari ini memiliki kemampuan di bidang apapun misalkan. Anda penjahit misalkan, Anda tukang bangunan misalkan, atau Anda tukang las misalkan. Mulai sekarang tolong benerin mindset Anda bahwa masa depan itu ketika Anda mampu memiliki penghasilan pada saat Anda sedang tidur. Jadi gimana Pak maksudnya Pak? Ya, mulai sekarang berhentilah untuk mencari uang dari waktu Anda. Kalau Anda hari ini jago bikin rujak cingur misalkan, maka mulai sekarang pekerjakan orang untuk bikin rujak cingur Anda. Anda punya gerobak bakso misalkan, mulai sekarang biarkan orang yang jualan bakso. Anda fokus di rumah. Anda fokus bikin gerobak kedua. Fokus bikin gerobak ketiga. Fokus bikin gerobak keempat dan seterusnya. Jangan pernah sibuk untuk jualan sendiri, tapi sibuklah untuk menciptakan kopi dari diri Anda. Anda mungkin berpikir, wah, kalau aku jualan sendiri aja dapatnya cuma segini Pak. Kalau saya bagi sama orang, ya tambah sedikit lagi bagian saya. Inilah cara berpikir orang-orang yang tidak berpikir jauh ke depan. Ketika Anda memikirkan bahwa faktor kali ini menjadi penting, maka Anda akan fokus untuk menciptakan terus faktor kali Anda. Ini masalah mindset, masalah otak. Saya pun mengalami apa yang teman-teman alamin mungkin sekarang. Wah bingung Pak, gimana modal Pak, gimana ini dan sebagainya. Yes, saya ngalamin. Yang saya ingin dorong teman-teman semua adalah mulailah dari diri Anda sekarang, bahwa Anda harus punya faktor kali. Anda sales mobil misalkan, cari subagen. Anda sales properti, cari subagen. Anda sales umroh, cari subagen. Jangan jualan sendiri. Ciptakan faktor kali Anda. Itu fokusnya. Jadi bisnis apapun Anda sekarang, ciptakan faktor kalinya. Pak, sekarang ini bisnis saya ini lesu Pak. Saya punya bisnis, semua orang sekarang di rumah aja Pak. Omset saya turun drastis. Terus bagaimana supaya saya bisa rame lagi? Maka di video saya sebelumnya saya pernah bahas bahwa inilah pentingnya Anda memiliki bisnis, jangan cuma satu. Anda boleh bisnis tapi please DA, jangan cuma satu. Milikin beberapa bisnis. Nah, maka tadi bisnis A Anda punya orang, bisnis B Anda punya orang, bisnis C Anda punya orang. Ketika Anda memiliki orang-orang yang melakukan sesuatu untuk Anda, dan pada saat Anda sedang tidur siang atau tidur malam, penghasilan Anda tetap ngalir, selesai. Itulah awal Anda akan membangun masa depan Anda. Itulah awal akan membangun kejayaan Anda. Coba cek. Ketika bisnis Anda udah jalan, Anda harus berani cek. Coba, Anda 1 bulan gak ngapa-ngapain masih ada duit masuk gak? Anda harus berpikir bahwa besok Anda bisa sakit. Anda harus berpikir bahwa besok itu Anda bisa saja Tuhan izinkan Anda tidak punya kemampuan lagi untuk bisa bekerja.
Jangan berpikir Anda, wah susah Pak, berat. Gini loh teman-teman. Hari ini Anda tahukah, Anda sekarang dipaksa untuk tinggal di rumah saja oleh pemerintah. Udah di rumah saja. Anda mau ngomong berat, Anda mau ngomong susah, terserah urusan Anda. Pemerintah mengatakan di rumah aja. Kalau Anda pengen mendukung program pemberantasan corona, Anda bilang berat, susah. Tapi ketika Anda sudah siap jauh-jauh sebelumnya, maka kondisi seperti hari ini, Anda akan baik-baik saja. Wah, sudah terlanjur. Nah, inilah juga. Yang jadi masalah adalah ketika saya ketemu orang komentar, wah susah bisnis, dan Anda itu alumni saya. Karena saya sudah teriak-teriak di seminar saya. Saya sudah sampaikan dengan begitu luar biasa di setiap seminar bahwa you must have multiple income. Saya udah teriak-teriak tuh di seminar. Kok sekarang Anda itu sudah ikut seminar saya, kok sekarang Anda ngeluh bisnis Anda sepi, penghasilan Anda turun drastis? Saya nggak ngerti mau dibawa kemana. So, Pak, sekarang udah terlanjur nih Pak, gimana solusinya? Nah, ya udah, solusinya sekarang adalah lakukan sesuatu. Ya sudah, sekarang kita lupakan. Teman-teman sekarang boleh komentar deh, siapa yang ngacung, yang sudah punya penghasilan saat Anda sedang tidur? Ngacung deh. Yang belum ngacung juga, saya belum gitu. Supaya saya tahu berapa banyak yang sudah, berapa banyak yang belum. Untuk apa gitu? Hari ini teman-teman, sebuah fakta bahwa keadaan seperti sekarang ini tidak ada orang yang bisa memprediksi sebelumnya. Anda tidak tahu loh, tahun depan akan terjadi apa, 2 tahun lagi akan terjadi apa, 5 tahun lagi akan terjadi apa. Mungkin Anda berangan-angan, wah tahun depan mau begini, 2 tahun lagi mau begini. Alah, bullshit. Mong kosong. Ya kalau masih ada tahun depan, kalau besok kiamat. Ya kalau masih ada tahun depan, kalau besok Anda mati, mau ngomong apa? Udah siap belum gitu? Jadi dalam hidup Anda harus punya plan A, plan B. Jika kondisi terbaik itu datang, maka saya akan begini. Jika kondisi terjelek itu datang, saya akan begini. Anda harus siap. Jangan sombong. Ya, kemarin ada salah satu teman, dia seorang general manager satu perusahaan, sombong kali. Seolah-olah perusahaannya nggak mungkin bangkrut. Hari ini bukan perusahaan bangkrut, perusahaannya tutup. Nggak bangkrut sih, tapi tutup. Nggak bangkrut, nggak. Tutup. Di Indonesianya tutup, dia pindah ke luar negeri, nggak bangkrut. Terus pertanyaannya mau ngomong apa? Perusahaannya hengkang dari Indonesia, nggak bangkrut, nggak. Tapi tutup di Indonesianya. Terus mau ngomong apa? Lolo bingung, nyari penghasilan, nyari pekerjaan sampingan, nyari gaji yang langsung sama seperti kemarin. Ngimpi kamu. Di luar sana banyak orang nyari pekerjaan kok, kamu itu seolah-olah satu-satunya orang yang layak mendudukin posisi itu. Mimpi kamu. Sehebat apapun pekerjaan Anda, sehebat apapun jabatan Anda dalam sebuah perusahaan, ingat, semua bisa terjadi. Resiko terjelek dalam kehidupan itu bisa terjadi. Bahkan Anda bisa stroke kapan saja, Anda bisa meninggal kapan saja, Anda bisa cacat kapan saja, Anda bisa dipecat kapan saja, perusahaan Anda bisa tutup kapan saja, perusahaan Anda bisa disuruh bubar atas perintah undang-undang dan sebagainya. Itu bisa terjadi. So, milikin multiple income. So, gimana? Sekarang saya sudah terlanjur nih Pak, udah terpuruk. Nah sudah, buat Anda, buat teman-teman semua yang sudah terlanjur terpuruk sekarang, ya sudah, nggak ada pilihan kan. Anda tetap harus kerja kan. Anda tetap harus cari rezeki kan. Anda harus tetap ngejar piring nasi supaya dapur Anda tetap ngebul kan. Ya sudah. Maka dalam kondisi seperti sekarang Anda harus pintar-pintar nyeleksi pekerjaan. Apa pekerjaan yang cocok?
Pak, saya ini udah nggak punya modal, gimana caranya? Ya sudah, cari bisnis yang nggak pakai modal. Apa itu? Banyak kok. Banyak. Anda bisa mencari apapun pekerjaan sebagai maklar. Ini paling enak. Pekerjaan sebagai maklar itu paling enak. Karena Anda nggak butuh modal. Si A jualan rumah, Anda bantu jualin rumah. Si B jualan mobil, Anda bantu jualin mobilnya. Jadi maklar. Si C jualan odol, Anda bantu jualin. Jadi maklar adalah salah satu pekerjaan yang menurut saya sangat baik. Karena satu, Anda tidak punya resiko. Anda tidak beresiko untuk stok barang. Anda tidak perlu modal untuk bikin barang. Jangan di tengah kondisi seperti sekarang tuh Anda sibuk bikin barang sendiri. Ini ya, saya salah satu penyebab orang itu bangkrut karena kadangkala hanya dengan kemampuan sedikit dia itu langsung tahu-tahu pengen bikin sendiri gitu. Misalkan contoh ya, Anda ngelihat temen jualan masker rame contoh, temen Anda bikin masker, terus kemudian dijual, Anda jadi resellernya, terus rame. Terus kemudian Anda berpikir, daripada aku beli sama dia, aku bikin sendiri. Ya. Begitu Anda bikin sendiri, wabah corona selesai. Mau ngomong apa? Wabah corona berakhir, mau ngomong apa? Maka stok masker Anda tiba-tiba menjadi tumpukan kain yang tidak ada manfaatnya. Setuju ya? So, teman-teman jangan latah bisnis. Kalau Anda benar-benar belum siap dan Anda tidak bisa membaca, Anda benar-benar belum siap menghadapin semuanya, please deh. Anda jadi maklar aja enak. Maklar produk orang lain juga nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah kok. Anda bantuin orang jualan boneka, orang bantu jualin masker, nggak ada masalah. Karena seringkali penyebab kebangkrutan salah satunya adalah udah modalnya cekak, ikut-ikutan lagi. Terus ikut-ikutannya nggak sempurna, tidak Anda itu kan berpikir gitu loh kan, wah gampang jualan. Iya, teorinya gampang, prakteknya tidak semudah itu. Saya bilang ya, bikin seminar ngumpulin ribuan orang, banyak orang bilang gampang. Prakteknya Anda bikin seminar belum tentu bisa ngumpulin ribuan orang. Bahkan banyak guru-guru besar saya pun belum mampu mengumpulkan seperti apa yang saya lakukan. Nggak gampang, kenapa? Karena banyak hal detail yang harus kita lakukan. Tidak serta-merta, wah cuman gini, no, enggak. Banyak hal-hal yang orang tidak jeli ngelihatnya. Kenapa hari ini, misalkan contoh, kenapa hari ini Jack Ma itu bisa kaya? Kenapa hari ini Bill Gates itu kaya? Wah, dia kan bikin Microsoftnya terkenal. Wah, ini Jack Ma bisa kaya, ya kan dia bikin Alibaba, sekarang orang pakai AliExpress, semua orang belanja ke sana. Iya kan, Anda ngelihat akhirnya. Kenapa Anda tidak melihat awalnya dulu gitu loh? Banyak orang cuma ngiri pada hasilnya. Dia lupa berpikir tentang proses transformasi di awalnya. Orang-orang besar melakukan hal-hal kecil yang tidak tersorot oleh kamera, tidak tersorot oleh media massa, tidak sempat diwawancara oleh wartawan, hal-hal kecil. Maka ketika Anda pengen mengikuti sesuatu, maka Anda harus belajar detail. Seberapa detailnya tuh sampai saya ngomong begini.
Detailnya adalah sampai dia tuh bangun jam berapa. Dia itu habis bangun pagi ngapain. Terus habis bangun, terus apa saja yang dia lakukan. Sudahkah Anda melihat detail tentang orang yang Anda ingin tiru? Terus kemudian apa pikiran pertama yang keluar dari dirinya ketika dia melihat sesuatu? Detail. Bukan hanya ngelihat yang kasat mata, tapi banyak hal-hal tidak kasat mata yang orang awam tidak mampu melihat itu. Jangan ngelihat hari ini Nahdim punya Gojek, wah enak ya. Jangan lihat hari ini Susi Pujiastuti bisa punya Susi Air, enak ya. Jangan lihat Rusdi Kirana punya Lion Air dengan ratusan pesawat, kok enak banget. Enak gundulmu. Mereka melakukan sesuatu yang tidak mampu Anda lihat. Bukan hanya tentang membeli pesawat, bukan hanya tentang cara mendapatkan pembiayaan pesawat. No, bukan itu. Tapi dimulai dari hal-hal kecil. Pada saat dia akan tidur, apa yang dia lakukan? Pada saat dia membuka matanya pertama kali, apa yang ada dalam otak dia? Dimulai dari ketika jam 12 siang tibanya waktu makan siang, apa yang ada dalam pikiran dia? Apa yang dia lakukan dengan saldo di rekening dia? Sudahkah Anda tahu detail tentang hal itu? Sebelum Anda tahu detail, please deh, jangan lihat gampangnya saja. Maka saya mendorong teman-teman semua, ketika Anda pengen belajar, ini hal sederhana yang saya pengen share. Hari ini kalau saya bikin seminar, selalu dihadirin ribuan orang. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya berguru dulu. Saya cari ilmu dulu. Salah satu guru saya adalah Pak Tung Desemaringin. Apa yang saya lakukan dulu? Saya tantang ke Pak Tung. Pak Tung, kapan Bapak bisa bikin seminar di Palangkaraya? Saya siap bantu seminar Bapak. Saya siap untuk menyiapkan berapa orang yang Bapak butuhkan, 1.000 orang waktu itu. Saya siap cari 1.000 peserta untuk seminar Bapak dan Bapak tidak perlu bayar saya. Saya bantuin Pak Tung bikin seminar di Palangkaraya, pesertanya 1.000 orang dan saya sepeser pun tidak dibayar. Dan saya tidak minta dibayar. Kenapa? Karena bagi saya adalah pengalaman itu penting. Saya bisa dekat dengan orang-orang yang saya ingin menjadi, itu penting. Akhirnya apa? Saya belajar di situ. Pak Tung bikin seminar di Palangkaraya. Saya otomatis kan sering jabrian sama Pak Tung. Sering koordinasi. Pak, sekarang peserta sekian, kurang sekian, apalagi strategik yang harus dilakukan. Pak, kurang sekian, apalagi strategik yang harus dilakukan. Kurang ini lagi, kurang ini lagi, kurang ini, sempurnakan. Akhirnya apa? Di situ saya dapat informasi. Di situ saya dapat sesuatu. Di situ saya belajar. Sampai hari H saya jemput Pak Tung di bandara. Nemenin makan siang, nemenin makan malam, nemenin sarapan pagi. Sampai nemenin jalan-jalan di Palangkaraya untuk ngisi waktu kalau lagi santai. Akhirnya selama itu pula saya belajar. Saya jadi tahu kebiasaan Pak Tung kalau makan harus seperti apa. Oh, orang-orang sukses kalau makan seperti ini saya tahu. Oh, apa yang dia lakukan sebelum makan dan apa yang dia lakukan sesudah makan, saya jadi tahu. Oh, kebiasaannya kalau habis seminar malam ngapain, saya jadi tahu. Oh, sebelum seminar pagi mau ngapain, saya jadi tahu. Oh, bangunnya jam berapa, saya tahu.
Oh, tidurnya jam berapa saya tahu. Oh, sebelum bangun apa yang dilakukan, sebelum tidur apa yang dilakukan saya tahu. Hal-hal detail seperti ini Anda pelajarin, kemudian Anda tiru sedetail mungkin. Begitu juga ketika teman-teman nanti mau Anda, misalkan contoh, ada seorang teman, dia kok jualan masker kok sukses. Tolong, jangan cuma berpikir tentang maskernya saja. Jangan-jangan waktu dia bikin masker, dia sudah dapat job. Karena dia punya kenalan orang dinas kesehatan yang sedang cari masker, dia butuh 1000 karton masker. Terus dia bikin, sisanya dijual lewat Anda. Terus Anda berpikir, wah enak banget. 1 minggu laku 1000 karton. Anda mikirnya seperti itu. Anda langsung bikin 1000 karton. Nggak laku. Karena nyari pembeli juga nggak gampang gitu loh. Hal detail. Kadang teman Anda nggak cerita tentang dia dapat job dari dinas itu. Nggak cerita. Yang dia cuma cerita, alhamdulillah minggu ini aku bikin 1000 box habis. Anda cuma ngiri doang. Anda cuma pengen 1000 dosnya saja. Anda lupa berpikir bahwa dia sudah membangun relationship dengan banyak orang. So, buat teman-teman semua sekarang, apapun yang Anda ingin lakukan, saran saya, menjadi maklar saja. Menjadi marketing, menjadi reseller dulu. Kalau Anda belum mampu untuk membuat sesuatu. Tapi ketika Anda memutuskan untuk membuat sesuatu, tolong. Sejak pertama Anda perbanyak reseller Anda. Anda pastikan reseller Anda happy. Ketika reseller Anda happy, Anda punya banyak reseller, selesai. Jangan jualan sendiri. Kalau Anda masih jualan sendiri, selesai. So, buat teman-teman semua. Kemudian produk apa yang cocok? Terserah Anda. Ya kalau saya senang jualan aplikasi. Kalau saya. Kalau Anda misalkan hobinya apa, silakan. Kenapa saya jualan aplikasi? Ya jualan aplikasi itu enaknya tidak bisa expired. Dan tidak perlu biaya kirim. Ya. Saya punya reseller dari Sabang sampai Merauke. Nggak perlu capek packing, nggak perlu capek ngirim barang, nggak perlu takut kehabisan barang, ya. Karena aplikasi kan tinggal di copy saja. So, buat teman-teman semua, temukan jati diri Anda. Temukan masa depan Anda. Temukan siapa Anda. Belajarlah dari orang-orang terbaik. Ambil hal-hal detail dari orang-orang yang Anda ingin ikutin. Kemudian Anda lakukan dengan detail. Jangan cuman tiru enaknya saja, tapi tiru tidak enaknya juga. Orang sukses juga mengalami jatuh bangun. Orang sukses juga mengalami kegagalan. Dan orang-orang sukses tidak pernah menyerah, tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan keadaan. Dia fokus kepada satu yang namanya solusi. Ketika Anda punya solusi bidang apapun, maka tidak pernah ada masalah di muka bumi ini. So, buat teman-teman semua, thank you. Kurang nyaman saya. Batuk udah 2 mingguan. Kemarin periksa sih ada alergi aja, cuman belum sembuh. So, buat teman-teman semua, saya mencintai teman-teman semua. Kenapa saya bagikan video-video seperti ini? Kenapa di tengah kondisi seperti kayak gini pun saya juga berusaha untuk membagikan sesuatu. Gak ada niat lain kecuali satu. Saya cuma berpikir hari ini adalah hari terakhir dalam hidup saya. Saya berpikir besok saya tidak ada di muka bumi ini. Ketika hal itu terjadi, setidaknya video ini adalah persembahan terbaik yang bisa saya sajikan kepada bangsa dan negara kita. Buat banyak orang merasakan dapat manfaat tentang diri Anda. Ketika otak Anda itu selalu berpikir tentang memberi manfaat, maka Anda tidak akan pernah stres melakukan sesuatu. Jangan tanyakan tentang apa yang kamu dapatkan, tapi tanyakan tentang apa yang kamu bisa berikan kepada banyak orang. Sekarang begitu gampang Anda viral. Ada sosial media, bisa membuat Anda viral kapan saja. So, manfaatkan semua dengan baik.
Pelajarin semua dengan detail hari ini. Di tengah di rumah aja, saya sedikit simpulkan. Satu, teman-teman tekunin bisnis jangan cuma satu. Ya, jalankan 2-3 bisnis sekaligus. Karena Anda tidak tahu mana bisnis yang cocok. Terus kemudian ketika Anda sudah memutuskan untuk satu bisnis, jangan fokus kerja sendirian. Ciptakan reseller, ciptakan agent, ciptakan distributor. Ya, Anda bagi komisi mana orang lain. Kemudian nomor 3, teman-teman, hari ini banyak sekali orang latah, bisnis bingung. Kalau Anda belum mampu untuk bisnis, ya sudah, Anda jadi reseller dulu. Ya, jangan buru-buru Anda langsung bikin produk sendiri sebelum Anda tahu detail. Pelajarin itu detail sampai hal-hal kecil lagi. Terus kemudian kalau Anda mau nyari produk yang aman sekarang, Anda cari produk yang yang minim resiko, ya, tidak expired. Ya, kalau perlu jadi dropshipper aja. Jadi dropshipper tuh enak, nggak ada resiko dulu. Udahlah, nggak usah gengsi-gengsian lah, bantu jualin produknya temen, udah selesai. Ya, kalau mau aman lagi Anda jualan aplikasi, itu juga aman. Tidak harus aplikasi saya, tapi banyak sekali aplikasi-aplikasi di luar sana Anda bisa bantu jualin. Ya, misalnya tahu temen jualan A misalkan, bantu jualin aja. Si B punya aplikasi begini, bantu jualin aja, itu juga bisa. Tidak harus aplikasi ya, tapi apapun. Ya, atau jasa apapun Anda boleh bantu. Misalkan ada tukang AC, bantu promosiin AC-nya. Nah, ya, itu juga bisa. So, thank you buat teman-teman semua yang udah hadir. Koneksinya kurang bagus sekarang. Mohon maaf, nanti saya akan upload ulang di Facebook, di Instagram, di YouTube saya. Pasti bermanfaat. Saya Didi Mulato. Selamat pagi dan salam dahsyat.